Jadi tuduhan-tuduhan ini sangat lawak dan konyol. Itu namanya buzzer, ya. Jadi orang-orang yang dibayar untuk membaik-baikkan nama orang tapi menutupi kesalahan mereka. Nah, ini judulnya aja sudah provokatif ini. Video ini dibuat khusus ya, khas untuk Kokori, untuk ini bahasanya bahasa negara sebelah ya. Karena itu mereka itu dibayar untuk melakukan tugas mereka. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Semakin hari Kokori semakin merajalela geng, dan ini saya itu tak terima karena dia orang itu mengatakan ataupun juga menfitnah. Katanya saya ini buzzer ataupun antek asing Malaysia geng, yang dibayar oleh orang Malaysia. Jujur, tak ada yang membayar saya geng. Dan si Kokori itu juga cakap, katanya saya itu tak cinta dengan negara Indonesia karena saya sering mengkritik, bukan mengkritik sih, cuman saya menayangkan video-video orang yang itu sebuah kritikan tentang Indonesia. Gini kok Korea, kau orang ini tahu tak kritik itu apa? Yang namanya kritik, iya itu memang mencari kekurangan di dalam negara kita agar terpandang oleh pemerintahan kita dan juga diperbaiki ataupun ditengok agar negara Indonesia ini kemajuannya rata, bukan hanya sebagian saja. Apakah itu tak cinta? Itu sangat-sangatlah cinta, sangat. Dan kenapa selalu dibandingkan dengan Malaysia? Bukannya membandingkan, tapi itu sebagai contoh karena Malaysia lah yang pernah saya bekerja di sana, yang pertama. Dan yang kedua, Malaysia itu sangatlah mudah apabila kita contoh. Kita ini mencontoh kebaikan dari negara orang, kebaikan dari orang-orang lain, itu bagus loh. Dan kita juga harus sadar diri di dalam tubuh kita ini apa yang kurang, apa yang salah, lalu kita perbaiki. Itu pun juga dengan negara saya sendiri. Saya pun cinta, karena cinta dengan negara saya sendiri, saya itu membenahi yang kurang. Oke, saya kasih contoh yang paling mudah yang semua orang itu boleh memahami. Tubuh ini memang sangatlah sempurna, tapi apabila ada satu benda masuk dalam tubuh kita, kena duri, nah itu yang kita perhatikan, tubuh kita yang kena duri ataupun yang sehat, yang normal ini. Otomatis yang kena duri itu yang kita obati biar boleh sama dengan kulit-kulit tubuh yang lainnya. Macam itu Kokori. Nah, kalau orang penasaran, kita tengok dulu videonya tentang dia orang itu mengecam saya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Ini adalah jawaban saya buat akun-akun YouTuber ya, YouTuber warga negara Indonesia, oknum-oknum warga negara Indonesia yang duduk di negara sebelah dan mereka punya narasi yang mirip-mirip, uploadnya juga, timingnya juga hampir sama, tema-temanya sama, grafisnya kurang lebih sama ya. Saya nggak tahu mereka ini apa kompak atau komunikasi atau ada koordinasi dan sebagainya. Itu bukan ranah saya dan saya tidak mau peduli soal itu. Kalian para netizen kalau mau kepo silakan ditanyakan dan dipikirkan oleh kalian sendiri ada apa ini ya. Nah, ini banyak sekali tuduhan-tuduhan konyol kepada saya. Salah satunya ini, yaitu petugas imigrasi negara sebelah bekerja lebih rajin gara-gara konten media sosial saya untuk menertibkan imigran gelap yang ada di negara mereka. Ya, ini menurut saya aneh dan lawak. Kenapa? Ya, kalau saya nggak pernah ada di dunia ini, atau saya tidak pernah membuat akun media sosial, atau saya tidak pernah lahir di dunia ini, yang jadi pertanyaannya, apakah petugas imigrasi mereka lalu nggak kerja begitu? Ya, of course mereka pasti kerja.
Ya, saya ada atau tidak ada, konten media sosial saya bagaimana, saya pernah buat media sosial apa enggak, itu tidak akan berpengaruh kepada kerja daripada imigrasi mereka. Jadi tuduhan-tuduhan ini sangat lawak dan konyol. Dan ironis, bahkan ini bisa dianggap melecehkan imigrasi negara mereka. Wah, Seolah-olah gara-gara saya lah mereka kerja. Kalau nggak ada saya, mereka nggak akan kerja. Ya, ini narasi yang sangat sesat dan sangat konyol. Ya, saya harapkan teman-teman di sana yang jadi konten kreator, tolong deh ya, kalau buat narasi itu yang agak yang masuk akal begitu ya, jangan menjadi lawakan atau tertawaan seluruh dunia. Oke? Nah, saya juga ingin mengajak teman-teman semua yang menonton ini, warga negara Indonesia, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan mudah diadu domba. Jangan mendengarkan konten-konten yang tidak berimbang dan toksik. wah, Ya, selalu komplain terhadap apa-apa yang buruk di negara kita sendiri, tidak ada solusi yang mereka sodorkan, dan mereka cenderung anehnya menutup-nutupi hasil-hasil pembangunan apa-apa yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nggak ada apresiasi, tapi kalau nyinyir dan kritik terdepan, ya. Tapi kalau pejabat-pejabat kita, pemimpin daerah kita maupun pemerintah pusat kita melakukan hal-hal yang sepatutnya dan baik dan nampak hasilnya, mereka tidak pernah memberikan apresiasi. Ya, tidak pernah mengakui itu atau membuat itu jadi konten di media sosial mereka, ya. Itu yang sangat saya sayangkan. Ya. Dan saya ajak kalian teman-teman semua untuk melihat semuanya secara adil dan berimbang. Jangan cuma nyinyir, jangan cuma mengkritik, ya, tapi juga berikan saran. Jangan cuma melihat kekurangan, tapi juga melihat kelebihan dan jasa-jasa mereka. Jangan melihat jasa-jasa mereka doang, kelebihan mereka doang, tapi kalau mereka berbuat salah kita tutup mata, ya. Itu namanya buzzer, ya. Jadi orang-orang yang dibayar untuk membaik-baikkan nama orang tapi menutupi kesalahan mereka, itu buzzer namanya. Dua-duanya juga nggak bagus, ya. Kita harus berimbang, mengkritik apa yang kurang baik tapi sekaligus memberikan saran dan memberikan apresiasi dan pujian bila mereka, pejabat-pejabat kita, sudah melakukan hal-hal yang semestinya dan mereka amanah dalam melakukan tugas mereka. Oke? Jadi teman-teman semua, jangan dengarkan atau percaya konten-konten dari oknum-oknum, khususnya oknum-oknum semacam ini yang tinggal di negara asing. Mereka selalu membuat konten-konten yang memburukkan NKRI, tapi tidak pernah membuat konten-konten yang positif tentang apa-apa yang baik di Indonesia. Ya, narasi mereka sudah bisa ditebak arahnya kemana. Dan lebih parah lagi, jangan kita percaya, ya, hati-hati, jangan percaya kalau narasi mereka memecah belah, membenturkan kaum ini dengan kaum itu, suku ini dengan suku itu, pulau ini dengan pulau itu, ya. Mereka ini, oknum-oknum ini, siapa tahu, amit-amit jabang bayi, ya. Mereka ini ternyata menjadi kaki tangan dari oknum-oknum warga negara asing yang memang punya motivasi politis. Ya, tidak suka kepada kemajuan negara kita, tidak suka melihat kita hidup rukun, aman, damai, bertoleransi, dan berempati. Mereka nggak senang melihat itu, ya. Dan mereka bisa menggunakan oknum-oknum warga negara kita sendiri untuk menyerang negara kita sendiri dan mengacaukan negara kita sendiri, ya. Saya harap oknum-oknum ini sadar diri. Ya, narasi-narasi palsu mereka, narasi-narasi berat sebelah mereka itu bisa kita baca, ya. Dan kita nggak gampang percaya, kita nggak mudah percaya sama narasi-narasi negatif mereka. Saya ajak semua teman-teman berpikir kritis, ya. Dan mari kita berpikiran positif. Jangan selalu suudzon, jangan selalu nyinyir. Kalau orang berbuat kebaikan, melaksanakan tugasnya dengan baik dan amanah, kita nggak pernah apresiasi. Itu juga salah, ya. Kita harus apresiasi mereka, pejabat-pejabat kita yang sudah amanah, berbuat yang baik.
memajukan daerahnya, memajukan negara kita. Kita apresiasi. Ya, tapi kalau mereka sudah mulai nakal, sudah mulai menyeleweng dari amanat jabatan mereka, ya kita harus ingatkan mereka. Itu hak kita sebagai warga negara. Kokori, kalau Kokori ini tak buat konten macam itu, kami juga tak akan buat. Sebab kenapa? Apa yang kami buat kalau Kokori tak buat macam itu? Nah, tujuan kami buat konten macam itu biar meluruskan, bukan hanya cakap, bukan hanya omong kosong, tapi memberikan fakta-fakta di lapangan, memberikan contoh-contoh di lapangan itu macam mana yang sebenarnya. Kalau Kokori itu cakap saya tak peduli kepada rakyat Malaysia, kalau saya tak peduli kepada rakyat Indonesia, dan Kokori cakap ini saya dibayar oleh Malaysia, mana buktinya? Orang boleh tanya semuanya. Konten-konten kreator yang selalu membahas Indonesia dan juga Malaysia, tak ada bayaran. Tujuan kami ini apa? Untuk memajukan negara kita. Dan yang membuat saya geram itu katanya saya tak ada tanda terima kasih, yang intinya macam itu ya. Tak ada tanda terima kasih dan sangatlah tak suka dengan negara ataupun pembangunan di Indonesia sini. Kalau saya tak suka, korang tengoklah ya, setiap hari Jumat itu apa yang saya lakukan? Mensupport perniagaan kecil. Memang saya kasih uang itu tak seberapa besar, tak seberapa banyak, tapi dia orang itu saya tayangkan. Biar apa? Biar ada orang yang melirik perniagaan dia orang untuk membantu. Sekarang ini dunia media sosial, sekarang ini maju, modern. Jadi banyak cara kita ini cara mempromosikan pedagang-pedagang kecil. Jadi jangan hanya tunjukkan yang besar-besar saja. Jangan tunjukkan pembisnis-pembisnis yang sudah kaya. Kita juga bantu rakyat-rakyat kecil. Biar kita ini boleh maju. Biar tak macam mana ya? Jangan sampai di Indonesia ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kalau boleh kita ini sama-sama rata. Nah, itulah tujuan-tujuan kami. Dan ternyata bukan saya saja yang dikecam oleh si Kokori. Ada juga Mr. Bas, Sari Ting Ting dan lain-lainnya banyak. Saya ambil satu saja dari kecaman Kokori kepada Mr. Bas. Macam mana tanggapan ataupun ulasan dia orang? Kita simak dulu videonya. Konten ini saya buat untuk membalas narasi daripada Mr. Bas yang ada di YouTube ya. Saya tidak mencari permusuhan dan saya tidak mencari polemik, tapi saya harus menggunakan hak jawab saya karena ini menurut saya framing yang sangat licik dan jahat ya. Dan ini merugikan saya sebetulnya ya. Ini konten YouTube dari Mr. Bas, akunnya bernama mr.bas Bas ya. Nah, ini judulnya aja sudah provokatif ini. Video ini dibuat khusus ya, khas untuk Kokori, untuk ini bahasanya bahasa negara sebelah ya. Jadi ini abang ini kelihatannya banyak sekali fansnya yang dari negara sebelah ya. Untuk Kokori dan kawan-kawannya, maksudnya orang-orang yang cinta NKRI yang kita berjuang sama-sama di media sosial, yang satu frekuensi, satu pendapat. Jangan korbankan TKI. Nah, ini sudah tendensius. Seolah-olah gara-gara kita TKI itu mendapatkan masalah ya. Nah, yang nggak dijelaskan ini TKI yang mana. Kalau TKI yang sah masuk ke negara orang secara legal dengan permit dan visa kerja yang resmi, harusnya mereka aman-aman aja, nggak ada masalah. Lah kalau masuk ke negara orang secara ilegal, bekerja tanpa permit dan visa kerja yang resmi, lalu mereka terkena banyak sekali masalah, itu kok bisa salahnya ke kita gitu loh ya. Maksud Anda itu apa tuh Mr. Bas ya? Anda ini kontennya ditonton, ini video ini ditonton oleh banyak orang ya. Dan YouTube Anda, akun YouTube Anda dan teman-teman Anda yang model-modelnya kayak Anda begini itu ditonton oleh banyak orang ya. Jangan melawak di media sosial, saya mohon ya. Imigran gelap di mana-mana kena penertiban itu sudah sewajarnya dan sepatutnya. Di Indonesia juga begitu.
Kalau ada warga asing yang melanggar hukum imigrasi di negara kita, kalau mereka apes ya kena operasi imigran gelap, mereka kita tertibkan. Ya, di negara mana yang bisa warganya itu menoleransi imigran gelap? Dan Anda sendiri jangan pura-pura tidak tahu. Imigrasi mereka bekerja keras itu karena komplain dari warga negaranya sendiri. Lihat akun-akun TikTok itu bapak-bapak ya, di YouTube, di TikTok dan lain-lain. Bapak-bapak warga tempatan ya, ketua ormas di sana masuk ke kedai-kedai orang asing. Ya, diminta-minta lisennya, work permitnya, permit kerjanya ada apa enggak, diperiksa-periksain seolah-olah dia itu petugas imigrasi, padahal dia warga sipil dan tidak sepatutnya dia melakukan itu karena itu bukan hak dan wewenangnya. Ya, ada lagi satu mbak-mbak yang tomboy. Ya, warga tempatan juga, mereka selalu bising ya, cakap pati-pati, jalan tikus dan sebagainya. Selalu meroyan, selalu marah-marah kepada imigran gelap di negaranya. Tapi saya nggak menyalahkan mereka. Mereka itu warga negara sana. Dan mereka berhak menuntut imigrasinya untuk bekerja keras, menertibkan imigran-imigran gelap. Ya, itu warga tempatan loh. Kenapa Anda nggak cakap? Kenapa Anda nggak salahkan mereka? Ya, kenapa salahnya itu bara apinya itu ditimpakan kepada kami? Ya, ini kan jahat ini. Maksud Anda apa? Ya, ini konten kita ditonton oleh banyak orang loh. Anda harus menjawab loh. Ya, yang komplain paling ramai, paling bawel, paling berisik soal imigran gelap ya warga negara sana, Mas. Hubungannya sama kita yang di Indonesia itu apa gitu loh? Apa kalau kita ini nggak pernah lahir di dunia, ya? Akun kita nggak pernah bikin akun media sosial, terus imigrasi mereka tuh males-malesan gitu, santai-santai, tidur gitu kan? Ya enggak. Ya, sebelum kita ada konten-konten ini di media sosial, mereka juga sudah bekerja karena itu mereka itu dibayar untuk melakukan tugas mereka, menegakkan hukum imigrasi di negara mereka. Jadi kalau Anda buat narasi seperti ini menyalahkan saya, lalu berusaha memancing semua orang untuk membenci saya, itu lawak. Ya, orang-orang yang menonton ini melihat konten-konten Anda itu nggak semuanya bisa percaya. Ya kalau orangnya percaya ya saya nggak tahu lagi gimana. Ya. Tapi kalau orang-orang punya akal, ya mereka nggak akan menyalahkan saya. Warga negara sana juga kalau lihat argumen saya, mereka juga kalau orangnya waras, sehat jasmani, rohani, mereka nggak akan salahkan saya. Saya nggak pernah mendukung imigran gelap, ya. Saya tidak pernah menganjurkan siapapun jadi imigran gelap, karena memang itu ada resikonya. Tapi siapapun yang nggak mau mendengarkan nasihat kita, jangan jadi imigran gelap, ya. Mereka melakukan itu dengan sengaja, dengan kemauan sendiri, sadar akan resikonya. Tapi masih nekat, masih ndablek, ya masuk negara orang secara ilegal, bekerja secara ilegal. Kalau terkena penertiban, terkena hukuman dan sebagainya, ya itu resiko ditanggung sendiri. Ya, mereka itu sadar kok melanggar hukum. Kenapa itu jadi beban saya, beban dari teman-teman saya? Urusan apa kita sama mereka? Jadi tolonglah jangan buat framing-framing semacam ini, ya. Terlalu dangkal ya, terlalu lawak. Dilihat orang malu loh. Ya kalian ini buat konten-konten semacam ini ditertawakan orang. Apa salah saya gitu? Ya, dan warga negara tempatan, warga negara sana yang pandai-pandai, yang punya hati nurani, mereka lihat konten-konten kalian, mereka juga geleng-geleng kepala, prihatin, ya. Kok bisa begitu lah ya warga negara Indonesia konten-kontennya semacam ini, ya. Mereka itu dalam batin mereka pasti mikirnya, ini kalau warga negara kita nih kayak begini, memburukkan negara sendiri, mengacau, membuat konten-konten yang ngaco semacam ini dan lawak semacam ini, pasti kita siasat, ya kita kenai tindakan. Itu komentar-komentar warga sana yang hati nuraninya bersih, ya pikirannya waras. Mereka nggak akan mendukung kalian semacam ini.
ya, tidak akan memberikan sokongan kepada konten-konten semacam ini. Ya, lawak. Dan saya harus ingatkan ya, negara-negara asing itu negara berdaulat, ya. Mereka mau memakai pekerja asing dari negara mana itu urusan mereka. Mereka mau menutup atau membuka akses ke negara mereka itu adalah hak mereka, ya. Mereka mau pakai WNI sebagai pekerja asing atau tidak di negara mereka itu hak mereka karena mereka negara berdaulat. Kita nggak bisa protes. Ya, yang punya negara itu bukan saya, Anda, ya. Mereka bukan negara kesatuan Republik Indonesia, mereka punya negara sendiri, punya aturan sendiri, mereka punya kepentingan nasional mereka sendiri yang harus kita hormati, ya. Jadi jangan buat narasi-narasi konyol, ya, drama dan sebagainya. Dilihat orang, ditertawain orang kan malu, itu loh, ya. Saya harap Anda sadar, ya. Tolong deh, ya. Kalau buat narasi itu yang benar, ya, tolong jangan buat narasi-narasi negatif lagi tentang NKRI. Negara kita banyak kekurangan, saya tahu. Kita semua tahu. Ya, seluruh dunia tahu kekurangannya apa. Ya, diaspora Indonesia di Amerika, di Eropa, di Taiwan, di Jepang semua tahu drama-drama politik di Indonesia. Tapi kita semua ini fokus cari uang, fokus memperbaiki nasib, fokus untuk memberikan yang terbaik buat keluarga kita, ya. Dan kita melihat drama-drama politik ini adalah seperti hal yang lumrah, nggak ada yang aneh, ya. Udah biasa, udah melenger gitu kita melihat mereka, ya. Dan kita juga nggak bisa melihat pemimpin kita itu yang negatif-negatifnya melulu. Jasa-jasa mereka, ya, hasil-hasil pembangunan mereka itu juga harus kita apresiasi. Jangan cuma jelek-jeleknya aja yang kita nyinyirin gitu loh. Dan yang paling menggelikan itu kalian seolah-olah menggambarkan negara asing itu lebih indah, berbunga-bunga, sempurna, nggak ada masalah di negara mereka, ya. Orang semua tahu ini zamannya Google, zamannya Wikipedia, zamannya YouTube. Segala permasalahan di negara asing kita bisa tahu. Kurang lebih juga sama seperti negara kita. Oke? Tolong diperbaiki konten-kontennya. Terima kasih. Dah koyak, Mister ya. Dah koyak. Semua itu berawal kamu sendiri yang membuat api. Tapi ketika kita ini mencoba meluruskan, kenapa lagi kamu yang membebel-bebel? Dan penjelasan Kokori ini tak sesuai dengan apa yang di dalam video. Coba kurang tengok video-video yang ditayangkan oleh si Kokori itu di dalam YouTube. Apa isinya? Jangan mudah terpercaya dan juga jangan mudah tergiur dengan yang namanya thumbnail dan juga judul. Tapi tengok isi videonya itu macam mana. Thumbnail dan judul dan judul itu hanya untuk menarik penonton agar boleh menonton. Tapi setelah tengok penonton di situ dalamnya itu banyak edukasi dan bahkan semuanya di situ banyak yang fakta. Kita ini tak berani menunjukkan ya kalau tak ada bukti, tak ada fakta. Sebab tahu sendiri, kalau sampai menyebarkan berita hoax tanpa ada fakta di Malaysia itu boleh kena penjara ataupun dipidanakan di sana itu, geng. Jadi kita tak berani suka-suka dan semua ini kembali lagi itu berawal sebetulnya dari misteri sendiri. Tengoklah konten misteri itu macam mana. Dia orang itu membebel, mengambil semuanya narasumber tersebut itu dari Google. Sementara Google itu belum 100% betul. Yang paling betul tengok sendiri ke negara tersebut yang kamu bicarakan atau yang kamu buat bahan. Di Malaysia itu macam mana di sana. Dan kami yang membuat macam itu, kami itu sudah pernah di Malaysia. Jadi tahu macam mana kondisi di Malaysia. Bukannya kami tak bangga dengan Indonesia, bangga juga. Tapi kami itu shock. Lahir di Indonesia, besar di Indonesia, lalu pergi ke Malaysia yang jiran, yang hampir sama. Tapi kenapa di sana itu beza? Sebenarnya kami itu macam iri, tapi irinya itu bukan yang jelek. Irinya ini membangun. Kalau boleh kita ini harus bangun agar boleh maju lagi.
negara kita ini. Jangan sampai SDM ataupun IQ kita ini rendah. Itulah tujuan-tujuan kita. Itu menurut pandangan saya. Kalau menurut pandangan kurang macam mana, nggak apa-apa. Di room saya ini silahkan tulis, silahkan bersuara apapun, apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga dengan semua video ini perdamaian akan cepat datang dan tak ada lagi konten-konten provokator-provokator ataupun konten-konten yang tak sesuai dengan fakta. Itu sih harapan saya, dan semoga Indonesia Malaysia maju bersama. Salam Nusantara. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.